maka dengan Ramadan ini semua ditahan. Ditahan dari pandangan yang salah. Bagaimanapun pokoknya situasinya, bagaimanapun pokoknya halangannya, gua nggak pernah mau ninggalin yang namanya sholat malam. Misalkan orang itu tidak bisa mencintai kita, sampaikan di sepertiga malam. Ya. Insya Allah orang itu akan mencintai kita. Kalau hatinya bisa dapat, tapi belum tentu hati orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ajay kembali lagi di podcast Senyum Ramadan. Tema hari ini adalah kita akan membahas sepertiga malam dan sepertiga hati dengan Ustadz yang sangat memberikan ilmu, sangat inspiratif, ada di mana-mana, ada di TV, ada di offline, bahkan ada di hati aku. Tepuk tangan buat Ustadz Abe. Masya Allah. Aduh, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali. Iya. Dan kita sudah semakin dekat dengan bulan sholat Id Pak Ustadz. Masya Allah. Tipis ya? Tipis. Kita semakin dekat dengan lebaran. Masya Allah. Nah, banyak banget pertanyaan. Kapan nih kita dapat malam qada dan qadar? Masya Allah. Kapan kita bisa memanfaatkan ibadah yang benar-benar di sepertiga malam? Masya Allah. Karena kan podcast Senyum Ramadan ini kita akan mengulik semua Pak Ustadz. Benar. Jadi saya langsung ingin bertanya Pak Ustadz. Oke. Baiknya untuk sepertiga malam, apalagi di bulan Ramadan, kita laksanakannya di mana dan kapan atau seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang paling kita sayangi orang ganteng yang pakai kuning hari ini. Masya Allah. Partai mana ya? Oh, kita independen. Independen ya. Independen. Bang Aja yang soleh, yang ganteng, yang mulia, yang baik hatinya. Amin, amin, amin. Dan amin, hatinya ada di hati saya. Amin. Dan tak lupa sohib-sohib Senyum Ramadan dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan puasa ini yang Masya Allah kita sudah hampir setengah daripada bulan Ramadan, tapi tidak mengurangi kualitas ibadah kita, tidak mengurangi niat kita untuk terus menjaga puasa, dan mudah-mudahan makin di akhir Ramadan makin tambah taat sama Allah. Amin. Maka luar biasa tema hari ini begitu menarik. Ada satu hal yang paling dirindukan oleh Allah adalah saat ketika hamba-hamba Allah itu berdoa memohon kepada Allah. Dan ini adalah satu momen di mana tidak bisa dirasakan oleh orang lain chemistry-nya kecuali oleh mereka yang tenang dan nyaman ketika berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam hadis Nabi, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa orang yang ketika Ramadan datang, siangnya dia berpuasa, dia menjaga hawa nafsunya, dia menjaga makan minumnya, dia menjaga dari segala hal-hal yang membatalkan daripada puasa tersebut, maka ketika malam harinya setelah daripada dia melaksanakan sholat tarawih, lalu dia istirahat sejenak, kemudian dia terbangun, lalu selesai itu dia lakukan qiyamul lail namanya. Dia lakukan sholat malam, dia perbanyak ibadah, dia perbanyak sholat, dia perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Maka apa kata Nabi? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang ketika di bulan Ramadan lalu malamnya dia sibukkan untuk sholat, dia sibukkan untuk qiyamul lail, dia sibukkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan memastikan orang tersebut diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Masya Allah. Masya Allah. Berarti dosa bukan hanya dosa yang lalu saja, iya. tapi dosa-dosa yang akan datang pun ketika orang ini dia jalankan ibadahnya karena Allah, istiqomah, sungguh-sungguh dia jaga qiyamul lailnya, maka bukan hanya dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah akan Allah hapuskan. Luar biasa. Dosa yang akan datang tuh Pak Ustadz. Dosa yang akan datang. Seberapa banyak pun dosanya, saat dia jaga sholat malamnya, Allah ampuni dosa itu. Maka jangan sampai kita putus asa.
Jangan pernah selalu berpikir dosa saya banyak banget. Apa iya dengan ketika saya jaga sholat malam lalu Allah ampunin dosa saya? Jelas Allah ampunin. Begitu. Jelas tuh Pak Ustadz. Jelas Allah sangat ampunin. amat jelas Sangat dan amat jelas. banyak terjadi mungkin di yang sudah lebih dulu menjalankan sepertiga Lebih malam dulu ya. menjalankan sepertiga malam. Maka nih jangan sampai momen awal Ramadan itu Allah kasih ampunan, hanya ampunan di malam harinya ketika kita menjaga sholat malam di awal Ramadan. Sampai kapan? Sampai 20 Ramadan. Itu kalau ada kita semua nih bro, kita semua kalau kita melakukan di malam hari ketika masuk bulan Ramadan, setiap malam kita bangun sepertiga malam itu antara jam 1 sampai jam 3. Di sepertiga malam itu jam 1 malam sampai jam 3 kita perbanyak itu sholat malam, sholat qiyamul lail. Maukah itu sholatnya sholat tahajud, maukah itu sholatnya sholat taubat, maukah itu sholatnya sholat tahajud, sholat taubat, lalu sholat hajat ditutup dengan sholat witir ya. Jadi sholat tahajud pertama dulu nih tahapannya. Kalau kita mau sholat, pertama kita sholat taubat dulu, minta ampun sama Allah. Selesai sholat taubat, kita langsung sholat tahajud. Beres sholat tahajud, lalu kita sholat apa? Sholat hajat. Minta kepada Allah dari setiap doa-doa kita. Selesai itu kita tutup witir 3 rakaat. Nah ini kita jalankan setiap malam dari malam pertama sampai malam 20 daripada Ramadan. Ini apa balasannya? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu ketika dari 1 sampai 20. Dan hebatnya lagi ketika mulai tanggal 21, 23, 25, 27 sampai 29 bukan hanya ampunan dosa yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga sholat malam, tapi juga adalah apa? Mereka akan mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar yang mana kita telah bahas, pahalanya adalah khairum min alfi sahrin. Lebih baik ibadah 1 hari itu, lebih baik dari pahalanya mendapatkan kebaikan seperti orang yang ibadah daripada min alfi syahrin, 1000 bulan dia beribadah. Bayangin berapa puluh tahun, hampir 82 tahun. Iya, sedangkan kita nggak tahu umurnya nyampe apa enggak nih. Iya. 82 tahun. 80 tahun nggak pernah maksiat tapi hidupnya ibadah terus. Masya Allah. Ya, 80 tahun nggak punya dosa, hidupnya ibadah terus. Dan kita 1 hari melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti orang yang ibadahnya 82 tahun berturut-turut tanpa mempunyai dosa dan hanya ingat kepada Allah. Bayangin, Masya Allah. Betapa luar biasa pahala orang tersebut. Sehingganya bahwa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan. Tinggal kembali kepada kita. Jangan sampai Allah sebegitu memberikan spesial sebagaimana kata Nabi, Sayyidus syuhur bisyahri Ramadan. Tidak ada mulianya hari, tidak ada mulianya bulan kecuali bulan Ramadan. Jadi bulan mulia yang paling mulia untuk umat Islam itu adalah bulan Ramadan. Sebagaimana kata Nabi, Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulannya umat Rasulullah. Bulannya adalah hamba-hambanya Allah. Maka jangan sampai di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh banyak kebaikan, di bulan di mana Allah mengangkat derajat, putihati abu-abul jannah, di bulan di mana Allah membuka pintu-pintu surga, di bulan di mana Allah menutup pintu-pintu neraka. Tapi ternyata kita orang yang ketika Ramadan datang setiap malam tidur mulu. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orang? Ada, mana nih orangnya nih? Yang tidur mulu, ada nggak? Iya. Kayaknya jangankan nih tidurnya aja, tidur nih Ramadan, dia malam baris tarawih dia tidur. Kadang nggak tarawih langsung tidur. Ada sahurnya sambil merem. Ada yang begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita berpuasa tuh kenapa tingkat emosionalnya kadang-kadang lebih tinggi nih Bos? Oh sangat. Karena ini yang kata Nabi, jihadul akbar, jihadun nafs. Jadi jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan rasa nafsu dalam diri kita. Nafsu males, nafsu amarah, nafsu emosi, nafsu pengennya selalu mendapatkan sesuatu yang cepat. Itu semuanya. Maka dengan Ramadan ini semua ditahan.
ditahan dari pandangan yang salah, ditahan dari pendengaran yang tidak baik, ditahan dari perkataan yang kurang pantas, Pandangan yang kurang enak dilihat ya. Iya, ditahan dari amalan-amalan yang tidak baik, ditahan dari segala sesuatu yang memberikan kenikmatan. Kan tidur itu bagian daripada kenikmatan. Itu kan, bahwa ashabul maut an-naum. Sahabat daripada kematian itu banyak tidur. Sahabat daripada kematian? Banyak tidur. Jangan training kalau untuk mati, nanti juga nggak dibangunin. Nggak usah training banyak tidur. Iya. Karena nanti ketika sudah mati juga akan dibangun-bangunin, ya gak? Akan tidur selamanya. Maka mumpung masih hidup jangan banyak tidur. Ya, betul. Salah satu yang menjadikan sebab qaswatul qulub, ada keras hati itu, salah satunya banyak tidur. Orang kalau tidur itu kadang-kadang dibangunin ada yang susah. Nih kadang nih tipe-tipe orang bangun sahur. Ada dibangunin jam 2 baru sahurnya 3:30. Kenapa? Tidurnya duduk. Iya, bentar. Iya, lagi duduk tidur. Ya. Buru gitu kan. Belum lagi dramanya di kamar mandi tidur. Benar. Iya, udah di kamar mandi tidur lagi, masih males banget. Sambil makan nasi tidur dia, sahur tidur ya. Ada ya. Saya pernah ketemu juga tuh orang gitu. Mana orangnya? Nanti kita. Nah ini, maka kata Nabi dulu, Nabi itu selalu melihat sahabatnya. Jadi ketika Nabi puasa Ramadan nih, malam harinya Nabi itu ketika selesai melakukan daripada ibadah Qiyamul Lail, Nabi itu selalu muter ke rumah Abu Bakar, muter ke rumah Umar bin Khattab. Dilihat kalau malam itu mereka Qiyamul Lail enggak, ternyata Masya Allah. Sahabat Nabi ketika Ramadan datang, malam harinya dia tidak pernah melepaskan waktu kecuali beribadah kepada Allah. Nah, dia lewati rumah Abu Bakar. Oh ternyata Abu Bakar kalau sholat itu suaranya senyap betul. Pelan banget, merintih sekali. Nah, lalu Nabi melewat ke rumah Abu Umar bin Khattab. Kalau Umar, suaranya keras. Menggelegar gitu. Dia teriak-teriak Qiyamul Lailnya. Iya. Dia teriak-teriak Qiyamul Lailnya. Lalu Nabi besoknya panggil mereka. Nah, ketika besoknya Nabi ngobrol sama Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau terlalu merintih ketika kau sholat Qiyamul Lail? Aku sedang munajatkan doaku. Tapi kata Allah, kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, agak besarkan sedikit suaramu gitu. Jadi lebih sedikit besarkan. Lalu nanya ke Umar, kenapa engkau terlalu besar kalau suaramu ketika sholat Qiyamul Lail? Aku sholat sekalian membangunkan tetangga-tetanggaku. Jadi makanya dia menggelegar tuh ya? Menggelegar. Oke. Kata Nabi, sedikit rendahkan suaramu biar tidak mengganggu orang lain. Masya Allah. Begitu. Jadi ketika pun kita beribadah, jangan mengganggu orang lain. Walaupun itu kebaikan, walaupun kita lagi sholat nih, lu tahu gak sih gue lagi Qiyamul Lail? Iya, jangan validasi gitu loh. Jangan pengen dianggap kita lagi ibadah gitu. Ibadah tapi tidak mengganggu orang lain. Ibadah khusyuk, karena Qiyamul Lail ini adalah satu ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang memang betul-betul ada kedekatan dengan Allah. Kalau orang yang jauh dari Allah nggak akan pernah sanggup dia bisa untuk Qiyamul Lail. Karena kata Nabi, aqrabun nas ilallah, aqrabul ibad ilallah bisujud. Sedekat-dekatnya hamba Allah kepada Tuhannya saat ketika dia sedang sholat. Itu adalah sedekat-dekat jarak antara hamba dengan Allah. Ketika di mana dia jarak terdekatnya dengan sholatnya. Mau sholat dimanapun tuh? Dimanapun sholatnya. Tapi ketika dia jaga sholatnya, sholat fardu kah, sholat 5 waktu itu namanya, sholat sunnah kah, sholat Qiyamul Lail dan lain sebagainya. Setiap dia melaksanakan sholat, itu adalah waktu di mana paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, saat ketika dia jaga komunikasinya. Jadi sholat ini adalah komunikasi kita dengan Allah. Dalam masalah banyak, ujian banyak, hajat dan doa kita banyak. Bagaimana caranya? Kita kan punya keterbatasan. Manusia itu jangankan yang lain, mandang aja dia punya batas. Pandangannya punya batas. Kaki melangkah punya batas. Tangan menggapai juga punya batas. Semua dalam diri kita ini punya batas. Termasuk dari apa yang kita inginkan pun ada batas.
Tapi ada yang maha tidak tanpa batas. Nggak ada batas ya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki batas. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu tidak ada batas. Apapun yang kita pengenkan, sampaikanlah melalui sholat. Apapun yang kita harapkan, sampaikanlah melalui sholat. Contoh Bang Ajay lagi merindu, sampaikan melalui sholat. Biar Allah sampaikan rindu itu. Gitu ya? Iya. Oh, iya. Saat misalkan orang itu tidak bisa mencintai kita, sampaikan di sepertiga malam. Iya. Insya Allah orang itu akan mencintai kita. Kalau hatinya bisa dapat, tapi belum tentu hati orang tuanya. Iya. Jadi apapun sebenarnya bisa kita lakukan dan jangan mengejar orang ya, tapi kita harus mendekatkan diri dulu ya Pak Ustadz. Allah, iya. Karena, Jadi momen Qiyamul Lail ini adalah momen untuk kita bisa mendekatkan diri ke Allah. Kita bisa menceritakan semua ke Allah. Tidak ada jalan terbaik kepada seorang hamba yang ketika dia beriman kepada Allah, melainkan jalan itu adalah melalui jalan sholat. Apapun masalah kita akan tuntas ketika kita bermunajat kepada Allah. Maka sebaik-baik balasan itu, sebaik penentu itu adalah Allah. Maka ketika kita sudah minta kepada Allah, kita jaga sholat malam kita bangun di sepertiga malam. Lalu bayangkan apa? Sepertiga malam itu adalah di mana ketika kita bangun malam hari, lalu ketika kita sholat di malam itu, innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila samai dunya. Allah itu saat ketika orang di sepertiga malamnya dia munajat, dia sholat, maka Allah saat itu turun kepada langit dunia. Apa kata Allah? Siapa yang berdoa di malam hari, maka akan aku kabulkan doanya. Tuh bayangin. Langsung tuh ya. Kabul sama Allah. Jadi abang punya satu tujuan, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah mau. Betul. Abang Amin, pengen Allah, punya amin, jodoh yang baik, yang soleh, yang membanggakan. Jodoh yang qurrata ayun. Qurrata ayun itu adalah membahagiakan dunia akhirat. Amin. Yang membahagiakan dunia akhirat gampang. Kejar di sepertiga malam. Datang tuh langsung Pak Ustadz. Datang. Menemukanlah kita ya di dalam pekerjaan-pekerjaan. Setidaknya akan ada jawaban yang terbaik dari Allah. Amin, apapun masalah amin, kita, amin. apapun hajat kita, apapun doa kita, gapai di sepertiga malam. Kenapa? Karena Allah akan mengijabah setiap doa. Siapa orang yang minta ampun di sepertiga malam, Allah ampuni dosanya. Tuh. Jadi di sepertiga malam itu kalau bahasa kita nih, itu frekuensi paling cepat. Kalau sholat di 5 waktu, kita berdoa setelah 5 waktu itu bareng-bareng berdoanya. Bukan kita saja, ya di yang lain juga berdoa bareng-bareng ya gak? Tapi kalau di sepertiga malam hanya beberapa orang. Kenapa? Di beberapa orang kesempatan doanya dikabul Allah lebih banyak. Kenapa? Karena hanya beberapa orang yang malam hari dia ingat dan bangun mengingat, berdoa, memohon kepada Allah. Nggak semua orang di muka bumi ini di pertiga malam dia manfaatkan untuk ingat sama Allah. Nggak semuanya. Maka momen kita kesempatan luas ketika orang lain tertidur kita berdoa. Ketika orang lain tertidur kita sholat. Ketika orang lain nyenyak dalam tidurnya kita menangis. Waqadat ainahu. Dan dia menangis meratapi segala dosa-dosanya. Dan dia menangis memohon ampun kepada Allah. Dan dia menangis untuk mendapatkan ridha Allah. Waqadat ainahu. Maka tangisan ketika dia berdoa di sepertiga malam itu besok akan menjadikan saksi dia haram masuk api neraka. Masya Allah. Sebegitu luar biasanya. Dan barang siapa kata Nabi, dia berdoa, dia minta dicukupkan dari apa yang dia pengenkan, maka akan Allah cukupkan di sepertiga malam. Tuh. Jadi munajatnya orang-orang terdahulu, para nabi, para sahabat, para salafus soleh, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang mereka ingin dapat cinta dan ridhonya Allah, orang tersebut tidak pernah lepas qiyamul lail, dia jaga sholat malamnya. Dan ini ciri daripada dekatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen tahu seberapa dekat kita dengan Allah, tanyakan dari sholat kita. Sudahkah kita menjaga sholat? Kalau kita menjaga sholat, berarti itulah jarak kita dengan Allah. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, berarti jauhlah sholat kita. Sholat jauh, jauh dari Allah. Sholat dekat, dekat kepada Allah.
begitu. Maka Qiyamul Lail jadi momen kita untuk bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga di sini ada doa yang dikabulkan, ada dosa yang diampuni, ada hal yang dicukupkan oleh Allah. Yang kita tidak pernah tahu apa yang kita minta, tapi Allah akan mencukupi dari apa yang Allah kehendaki. Ini menjadi kebaikan-kebaikan bagi setiap kita di bulan Ramadan ini mampu menjaga Qiyamul Lail. Masya Allah. Jadi kita harus jaga sebaik mungkin ya Pak Ustadz di sepertiga malam ini, apalagi di bulan Ramadan, sobat Senyum Ramadan. Pak Ustadz, ini aku ingin bertanya juga nih Pak Ustadz. Kadang kita zaman sekarang tuh Tat, karena sibuk dengan handphone Tat, dan nonton misalnya, nonton film segala macamnya, itu akhirnya kita lama-lama akan merasa keasikan dan kita lupa. Ntar dulu deh. Aman ini. Ya udah nanti dulu. Akhirnya kelewatan tuh Tat. Benar. Setahun tuh kita kelewatan tuh, sepertiga malam tuh. Kita mau mulai memperbaiki insya Allah tahun ini. Kita harus mulai dari mana Tat? Baik. Jadi memang hawa nafsu itu harus ditahan. Setan di bulan Ramadan itu dibelenggu, tapi ada setan yang membersamai diri kita, yaitu adalah karakter dan kebiasaan kita. Tinggal tergantung dari bagaimana kita mau memulai. Kalau niat kita kuat, kalau memang kita pengen sungguh-sungguh, kalau kita memang kata Nabi imanan wahtisaban, harus ada iman dan kesungguh-sungguhan. Itu yang penting. Jadi kalaupun dia puasa, andai imannya tipis, maka sulit untuk dia bisa menjaga daripada sholat malam. Maka perlu keimanan yang kuat dan perlu kesungguhan yang serius. Karena kalau tidak ada kesungguhan yang serius dan niat yang kuat, tidak akan pernah mampu bisa melakukan sholat malam. Kenapa? Karena waktunya habis nonton. Tadi akhirnya semalaman full, tidur enggak, baca Quran enggak, yang ditonton film aja. Ada yang begitu kan? Ada. Sepanjang malam dia pegang handphone, sepanjang malam dia nonton, dan dia abaikan waktu-waktu itu yang mulia itu untuk dekat kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada kekuatan niat dan kesungguhan di hatinya untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momen dia dekat kepada Allah. Tapi kalau dia punya planning, pokoknya nih bagaimanapun caranya, bagaimanapun pokoknya situasinya, bagaimanapun pokoknya halangannya, gua nggak pernah mau ninggalin yang namanya sholat malam. Minimal awal sama akhir dah. Minimal awal sama akhir puasa nih ya. Minimal banget. Dan insya Allah ada juga tuh ininya. Tracingnya, impactnya ada, tracingnya pasti. Karena apa? Karena ketika dia sudah katakan di hatinya minimal nih gua harus bisa. Ketika hati bilang bisa, pasti pikirannya akan mengaruh bisa. Dan ketika pikiran sudah katakan bisa, tangan kakinya mulai berjalan untuk mengambil air wudhu. Iya enggak? Nah, tangan kaki sudah berwudu, lanjut dengan anggota yang lain sudah mengambil, siapkan sholat. Berarti segala sesuatu itu ada pada niat hatinya dulu yang kuat. Tapi kalau hatinya nggak kuat, kayaknya masih ada waktu lain deh. Malam ini kayaknya capek banget. Ntar aja deh, malam besok. Nah, kata dia gitu ya nggak? Hatinya dia ngomong begitu. Kayaknya capek banget nih. Hati udah bilang capek, pikiran, iya capek udah istirahat aja dah. Kata badan, ya udah dah, gue juga istirahat. Akhirnya nggak ada yang bergerak. Iya benar. Ya kan? Nggak ada yang mau bergerak. Maka tergantung dari keyakinan, keseriusan, kesungguhan dalam dirinya. Kalau dalam dirinya ada kesungguhan, maka anggota badan ini ngikutin. Dia ini semua anggota badan itu seperti para pasukan dalam sebuah kompi gitu loh. Kompinya adalah hati. Jadi jenderalnya ini hati. Kalau jenderalnya kuat, anggota badannya ngikutin. Karena mereka cuma pelaku dari hati kita. Tapi kalau hatinya nggak kuat, hatinya nggak sungguh-sungguh, ya semuanya nggak akan bergerak. Nah, jadi kembali kepada kekuatan niat kita. Oleh karenanya, fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab asa karabbuka maqamam mahmuda. Orang yang ketika dia mampu menjaga qiyamul lailnya di sepertiga malam, maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Maqamam mahmuda. Dia akan ditempatkan derajat yang paling tinggi di kalangan orang-orang yang ada di alam dunia. Masya Allah.
Pengen banget dong. Pengen, Punya derajat tinggi, kemuliaan yang tinggi. Yang derajat dan kemuliaan itu bukan dari manusia. Iya. Tapi derajat dan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya? Jangan pernah tinggalin qiyamul lail. Jangan pernah tinggalin sholat malam. Jangan pernah kita mengabaikan sholat malam. Karena dari situ ternyata ada jalan Allah mengangkat derajat kita setinggi mungkin di atas derajat orang-orang yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya ketika kita istiqomah menjalankan qiyamul lail. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan untuk saya pribadi juga mudah-mudahan bisa melakukan itu. Amin. Pak Ustadz. Amin. Saya juga masih banyak belajar. Iya. Walaupun kadang-kadang ya namanya manusia. Mahalul insan al-insan mahalul khoto wa nisyan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Salah mulu bukan setan. Ya kan? Lupa mulu ya bukan orang pikun ya kan? Artinya memang kita tempat salah, tempat lupa. Ada kala salah, ada kala lupa. Tapi setiap waktu harus kita perbaiki. Minimal. Karena ini kebaikan, punya niat yang baik. Ya Allah, nanti malam saya akan qiyamul lail. Dicatat kebaikan. Insya Allah tuh ya. Walaupun pada akhirnya nggak jadi juga sholatnya. Iya. Sebenarnya udah ada, kalau udah ada niat pun sebenarnya udah dicatat ya. Udah dicatat. Jangan niat-niat doang, tapi tidak dilakukan. Lebih bagus dilakukan. Tapi minimal sudah ada niat sudah bagus. Tapi lebih baik ketika ada waktu, kesempatannya bagus, feel-nya lagi dapet nih, lagi hati lagi enak, lagi tenang, lagi nyaman, ternyata lagi pengen ibadah, banyakin. Mumpung kesempatan tenang itu Allah kasih. Gitu. Nah, tapi Pak Ustadz kadang-kadang banyak juga teman-teman saya atau lingkungan saya, bahkan orang-orang kita yang ada di sosmed ya, merasanya bahwa apakah sepertiga malam ini hanya untuk orang yang sangat religius, dan bagaimana kita kalau berdoa di sepertiga malam kita menimbulkan rasa keikhlasan, Pak Ustadz. Baik. Jadi memang kalau malam hari itu adalah waktu di mana waktu adanya ketenangan. Tenang, senyap, lapang, itu adalah waktu malam hari. Dan qiyamul lail ini bukan hanya buat mereka yang memang punya titik kualitas tinggi keimanannya. Siapapun sebetulnya asal mereka mau, siapapun berlaku dan bisa melakukan qiyamul lail. Yang penting tadi ada kemauan dari hati orang tersebut. Siapapun, mau dia punya keilmuan yang tinggi, ilmuwan yang biasa saja, atau keilmuan yang gak ada apa-apanya. Tapi manakala ketika dia mau, pasti dia akan bisa melakukan itu. Dan itu pasti akan bisa. Berarti semuanya itu tergantung dari niat kita untuk mengejar sepertiga malam kita. Mau mampu tidak kita mengejarnya. Nah, tapi biasanya hal-hal seperti ini harus dilandasi dengan keinginan apa sih, Pak Ustadz? Kayak misalnya kita punya hajat, atau kita harus melakukan sholat sepertiga malam. Karena kalau kita tidak sholat di sepertiga malam, kita tidak dapat jawaban ini misalnya. Oke, baik. Setiap sesuatu orang itu pasti punya tujuan ya. Kita pengen sholat malam nih, ya Allah mudah-mudahan Allah kabulin doanya, Allah kabulin hajatnya. Itu adalah tujuan awal. Sehingga dari tujuan awal itu memicu kita untuk melakukan sholat. Tapi ketika nanti kita sudah terbiasa sholat, persis dengan apa pertanyaan yang kedua tadi yang Bang Ajay katakan. Ketika kita sudah sering sholat malam, yang kita butuhkan adalah apa? Keridhaan Allah. Ketika makin sholat, makin ikhlas, makin redho, makin tenang. Dan ketika pun kita berdoa, sudah ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan apapun yang menjadi ketetapanmu buat saya. Malah kadang-kadang kalau kita sudah sering melaksanakan hal-hal seperti itu, kita malah akan bertanya-tanya, betul nggak Pak Ustadz? Kayak Allah ridho nggak ya gue melakukan ini? Iya, bukan lagi hanya pada tujuan dunia. Bukan lagi hanya pada tujuan terkabulnya doa. Dan itu udah pasti dikabul doa. Ampunan udah pasti diampuni oleh Allah. Dicukupkan udah pasti dicukupkan. Tapi orang-orang yang pada kontinitinya, dia terus jaga sholat malamnya dia jaga, sholat malamnya dia tidak tinggalkan. Dan pada ujungnya adalah apa? Dia cuma hanya pengen ridho Allah. Apa arti hidup di dunia kalau nggak ada ridho Allah? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah ridho kita melakukan sesuatu, Pak Ustadz? Ada ketenangan di hati kita. Tenang, ngejalanin sesuatunya nyaman. Lancar aja gitu, nyaman, nikmat, gak ada beban pikiran. Gak ada apapun. Ketika pun mendapatkan ujian, hati ini lapang.
Nggak pernah dia merasa takut bahwa rezeki dia diambil orang. Enggak. Dia akan lapang bahwa rezekiku itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Gitu. Apa yang Allah berikan itu sudah terukur dan tidak akan tertukar. Kan begitu. Tidak akan tertukar. Apa yang Allah kasih itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Jadi keikhlasannya makin dapat, keriduannya makin ada, itu loh. Ketenangan di hatinya makin nikmat karena orang-orang yang menjaga sholat malamnya hidupnya tenang. Dia tidak akan risau dengan urusan dunia. Dia tidak akan pernah takut dengan masa depan. Gitu, karena bayangin orang yang menjaga daripada sholat malamnya bi ghairi hisab, dia meninggalnya tanpa ada pertanyaan hisab apapun. Masya Allah. Masya Allah. Iya Pak Ustadz. Sampai sebegitunya. Allah nggak akan nanya lagi pertanyaan apa-apa. Kan Nabi yang mengatakan orang yang menjaga sholat malamnya, dia tidak akan pernah mendapatkan hisab dalam kuburnya. Kalau begitu kalian nanti ini alarm ya di grup ya jam 2:30 ya, tolong ya mulai hari ini sampai nanti. Alhamdulillah. Iya, maksudnya kan siapa yang Amin. tidak ingin Pak Ustadz untuk melaksanakan sepertiga malam, dan bahkan ketika dia meninggal tidak ada pertanyaan-pertanyaan hisab. Seperti itu. Betul. Gitu kan. Yang Kadang bicara Nabi Muhammad. Sosok Nabi yang paling dicintai oleh Allah, yang tidak pernah berbohong. Masa iya kita tidak percaya dengan apa yang Rasul sampaikan? Betul. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari saya yang mungkin tidak ada di cue card ini atau di tab ini ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kenapa sepertiga malam begitu spesial Pak Ustadz? Ada sejarah apa? Jadi, ada cerita tentang apa? Kenapa sepertiga ini malam jadi spesial? Ini hebat sekali pertanyaan, dan saya tidak pernah jawab di mana-mana kecuali di sini. Wah, beneran? Iya. Masya Allah Pak Ustadz. Karena Bang Ajari yang nanya. Oh iya. Siap Pak Ustadz. Kata Nabi, Inna allaha yanzulu fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Jadi setiap sepertiga malam itu Allah lebih dekat kepada hambanya. Dia turun sampai ke dunia paling dekat dengan alam. Sampai langit yang paling dekat dengan dunia. Masya Allah. Jadi pintu rahmat Allah itu dibuka seluas-luasnya. Dan Allah yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah turun. Allah akan mengijabah, Allah akan mendengar doa sampai dekatnya Allah itu dari langit paling dekat ke dunia. Dan Allah tidak pernah melakukan itu kecuali di malam hari. Jadi ada 3 hal yang Allah akan berikan kepada mereka yang jaga sholat malam. Ini spesialnya. Pertama, siapa yang berdoa di malam itu dikabulkan. Siapa yang meminta ampun, Allah ampuni. Siapa yang minta kecukupan, Allah cukupi. 3 hal ini tidak pernah ditolak oleh Allah setiap malam bagi mereka-mereka yang menjaga Qiyamul Lail. Inilah keistimewaan kenapa kita harus menjaga sepertiga malam. Syaratnya adalah kita tidur dulu Pak Ustadz. Syaratnya tidur dulu. Tidur dulu, bangun. Ini ada 2 versi. Kalau umumnya, golibnya kita tidur dulu. Kenapa sih? Kenapa harus tidur dulu? Karena tujuannya untuk menghilangkan rasa kepenatan di dalam diri kita. Orang bangun tidur itu tenang. Dia nggak langsung mikirin dunia, nggak mikirin masalahnya, terlepas karena tidurnya. Jadi ada hati yang tenang dulu, psikologis yang tenang, yang ketika dia sholat hanya urusan dia dengan Allah, tanpa ada tercampur dengan urusan yang lain. Kalau kita nggak tidur? Nggak tidur juga boleh, bisa. Kita langsung yang penting tadi jalani itu dengan mengawali dengan ketenangan hati dulu. Hatinya tenangin hatinya, lepas dulu urusan dunia, lepas dulu beban-beban masalahnya, lepas dulu segala resiko-resiko yang ada selama dari pagi sampai sore, masalahnya, urusannya, ujiannya, problemnya, lepasin dulu semua. Yang dia saat ini akan lakukan adalah apa? Ibadah, berkomunikasi, dekat, memohon, meminta, pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang dia lakukan. Baiknya kita menjalankannya berapa rakaat Pak Ustadz? Pertama, sholat taubat dulu 2 rakaat. Kedua, sholat tahajud 4 rakaat. 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Yang pertama kita sholat taubat 2 rakaat. Sholat yang kedua, sholat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Yang ketiga, sholat tahajud 2 rakaat. 6 rakaat kan? 6 rakaat. Yang keempat berarti kita sholat hajat 2 rakaat. Ya. Yang kelima kita sholat witir 2 rakaat. Terakhir witir 1 rakaat. Jadi 11 rakaat. Witir, oh ya 11 rakaat ya. Taubat, tahajud, hajat,
Witir? Witir. Witir. Iya. Penutup daripada sholat adalah sholat witir. Kalau kita nggak bisa niat dengan bahasa Arabnya Pak Ustadz, misalnya saya pengen coba nih gara-gara nonton nih, saya pengen insya Allah mau sepertiga malam kita, tapi saya nggak tahu dan misalnya lupa, boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh banget. Ya Allah, saya mau niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Langsung. Boleh ya? Boleh. Yang penting di hatinya punya niat. Masya Allah, berarti sangat luar biasa dimuliakan sekali sepertiga malam ini ya Pak Ustadz. Masya Allah. Barang siapa yang bisa menjalankan, insya Allah banyak sekali hal-hal yang pastinya bisa dipetik dari sepertiga malam itu ya. Insya Allah. Baik yang ingin mempunyai hajat atau bahkan ingin keridhaan Allah dalam setiap tindakan dari insan itu ya Pak Ustadz. Amin. Pak Ustadz, untuk tema hari ini adalah sepertiga malam, sepertiga hati. Iya. Boleh kasih kita satu ayat Pak Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab asa maqamam mahmuda. Orang yang dia mampu menjaga sholat tahajudnya, sholat malamnya, maka orang itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah lebih dari orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjaga qiyamul lail di bulan Ramadan, sehingga bukan hanya ampunan tapi kematian kita bi ghairi hisab, tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Abe sudah hadir hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk sampai kita menyambut Lebaran nanti ya. Ustadz pulang kemana? Saya pulang ke Jawa Barat. Oh, pulang ke Jawa Barat. Tapi nanti jangan pulang dulu ya. Kita masih ada syuting beberapa episode. Sahabat Senyum Ramadan, terima kasih yang sudah nonton. Semoga podcast ini bisa menyampaikan dan menginspirasi teman-teman yang nonton, dan ilmunya sangat bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Saya Ajay, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.